Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah dan taufik untuk awak bersama hadir di majelis ilmu pagi ini. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 yang masih setia di SMA. Nah, pada tahun setelah boleh. Sekolah lah, lama mana melawas risiko sekolah sekolah. Kemudian ibu-ibu dan ustaz-ustaz, Kasbi, senior Ambo, Ustaz Zulfawardi, seluruh hadirin rahimakumullah. Jadi siang ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, boleh minta Ustaz Kasbi memberikan tausiah atau muzakarah saling menasihati. Dan ini ceramah dari awak untuk awak bersama orang awak jo jago awak. Dia bahasa Minang. Kalian mengerti ibu, bapak, mengerti mana? Karena kata Muhammad Iqbal, kalau kamu berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang bisa dipahaminya, kamu berbicara dengan logikanya, dengan akalnya. Tapi kalau kamu berbicara dengan bahasa ibunya, bahasa kampungnya, kamu berbicara dengan hatinya. Ini tidak pas lah itu bahasa Iqbal, itu bahasa Indonesia, tidak ada bahasa India atau bahasa Inggris. Itu juga buat Ustaz Kasbi hari Selasa dari Rabu mengaji duduk di Islamik dia bahasa Minang. Jadi ibu kalau baca ceramah mana di YouTube bahasa Minang saja. Jarang yang bahasa Indonesia. Dimulai bahasa Indonesia itu ujung-ujungnya Minang dia balik. Soalnya kalau hilang Minang itu tinggal kabur. Tema bari alamat panah bari sasaran ceramah bari judul ceramah awak kini, siapakah pewaris Nabi, ulama ataukah guru? Dibagi anda bari dulu, ulama ataukah guru sebagai pewaris Nabi? Cancang bari landasan ceramah beri dalil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat baginya semua penderitaan kamu, dan dia ingin sekali, berharap sekali agar kamu menjadi orang-orang yang dengan orang-orang yang beriman, penyayang dan kasih sayang. Kemudian dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Fa inna ma warasul ilma, yang mewariskan itu adalah ilmu. Siapa yang mewariskan ilmu Rasulullah, itulah keuntungan yang sangat besar. Jadi salamu kawaklah cek menyebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kini wajahnya posisi Nabi Muhammad SAW di masa hidup beliau, dan wajahnya kini posisi ulama atau orang yang dianggap ulama di
masyarakat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jangkit menjadi nabi dan rasul, Rasulullah langsung menyampaikan wahyu, langsung berdakwah. Memulai dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi. 3 tahun beliau di Makkah berdakwah, tidak banyak orang yang ikut Nabi Muhammad. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, alhamdulillah, beliau mendapat sebuah masyarakat yang ingin memeluk Islam, yang baru beragama Islam. Kemudian Rasulullah SAW liukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan umat itu dari kegelapan menjadi terang benderang. Masyarakat Arab yang terkenal dengan jahiliyah diubah Rasulullah menjadi Islamiyah. Pertanyaannya, baca Nabi mengubah masyarakat. Kalau kini orang menjadi ulama yang tabayang kadang ceramah, kadang ada acara perkembangan dakwah kontemporer, perjalanan dakwah di Padang Panjang, itu acaranya dakwah. Tapi yang dibahas adalah ceramah. Siapa ustaz yang ngacot ceramah, kini 5 orang yang mendengar ceramah. Siapa yang ceramah 2 kali semalam di musim Walid Nabi. Kadang itu yang dibahas. Yang terbayang yang kata-kata ulama itu adalah penceramah. Wah, ingin membandingkan. Orang Arab itu jahiliyah. Kalau jahiliyah itu bahasa Arab. Kalau bahasa awaknya ada bodoh, pakak, tengah, tea, tere, masuk satu ya. Seluruh kosakata itu masuk. Kini mau gambarkan sampai di mana jahiliyah orang Arab. Dari segi akidah, di Makkah itulah ada Ka'bah dibuat oleh Nabi Ibrahim, dapat mengesahkan Allah dan tauhidkan Allah. Tapi di orang Arab tadi orang jahiliyah, lah ada Ka'bah dibuatnya patung dari Ka'bah. Indah lu cik dulu. Berapa jumlahnya? 360 patung sekitar Ka'bah itu di zaman Nabi Muhammad. Itu benar rusak orang Arab jahiliyah dari segi akidah. Kalaulah rusak akidah, rusak ibadah. Begitu cara beribadah. Kalau awak ini tawaf di Ka'bah, orang dulu itu tawaf dari berhala, di patung yang banyak dari Ka'bah. Rusak akidah, rusak ibadah, rusaklah akhlaknya sampai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini awak apa itu musajid, dicari mukena yang paling rancak, pakai lo parfum, pakai lo baju paling rancak. Tapi orang Arab jahiliyah yang beribadah sekitar Ka'bah itu justru bati rancang, ditutupi saja paralu. Itu gambaran rusaknya orang jahiliyah. Kemudian rusak dari makanan minuman. Kalau awak minum teh, kopi, susu, orang Arab jahiliyah pagi, siang, malam minumannya tua yang memabukkan. Makin banyak tua di rumah disimpannya, atau makin santir orang tua, makin terhormat jadi kampung. Kalau banyak tua. Kemudian rusaknya dari segi berumah tangga, dari segi keluarga. Kok begini? Orang Arab jahiliyah itu beliah bara taluk. Kok taluk 10 barang balik 70 tak balik dah bara taluk. Baik itu balaki boleh ada bara orang yang sekasar rumah sakamar dapat boleh bara taluk. Kok lainnya anak disuruh sunat jadi seragi. Kalau anak tu hitam kalian kakek-kakek itu kuali karena selah sia orang hitam dan pernah sabanta sekasua jawab tanda itu apa dan tak boleh menolak. Tu sampai dia jago putih lagi anak tu akan sana putih lalu jawab atau itu apa dan itu tak tulis di dalam kitab, tak cerita bakarang-karang, tak tulis dalam kitab fikih sunnah.
Itu gambaran rusak orang Arab jahiliyah. Kemudian rusaknya dari segi ekonomi. Ekonominya ekonomi ribawi. Bos riba itu paman Nabi Abbas. Hidup orang dengan tenir dan kayo tambah kayo dan miskin tambah melarat. Jadi orang Arab jahiliyah itu jahiliyah dari berbagai sisi. Setelah ekonomi, akidah, ibadah, akhlak, rumah tangga, makanan, minuman, selalu rusak. Kalau yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, itu dakwah yang ada leluasa Rasulullah, seluruh kerusakan jahiliyah itu dihilangkan oleh Rasulullah. Merusak pakar akidah. Waktu Rasulullah haji wada, haji yang terakhir, waktu Fathul Makkah dan bebasan kota Mekah, seluruh patung-patung yang ada di Ka'bah itu dihancurkan, habis patung seluruhnya. Hilanglah kemusyrikan di dunia Arab, tinggal Ka'bah sampai ini. Berubah, ya sesuai ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dari segi akhlak, kalau tadi orang tu tawaf batilanjang sekitar Ka'bah, turun ayat khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu setiap masuk masjid. Rapi orang Arab tawaf beribadah kepada Allah di bawah Ka'bah. Itu awak sampai kini berpakaian sopan dalam beribadah. Bahkan awak guru-guru sikap maja sikap minik di muka kacau lalu. Masang merah, kuning, hijau, lepong-lepong ada semua. Dan hias, hilang jahiliyah dari zaman Rasulullah. Kalau orang Arab tadi makanannya minumnya khamar pagi, siang, malam. Turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Judi, kemudian nasib, khamar, satu perbuatan syaitan, tinggalkan. Baru orang Arab. Khamar yang ada di rumah itu dibuang keluar sadonya. Sampai dalam riwayat diceritakan, sampai basah jalan-jalan di kota Madinah waktu turun ayat mengharamkan khamar. Mungkin bertanya orang, ya mana tuh Ustaz? Sagadang itu kota Madinah dibuang orang, minumannya basah lo jalan-jalan. Karena Madinah zaman Nabi itu sagadang Masjid Nabawi kini. Nah sagadang kini Madinah orang tidak usah banyak kini. Kau contoh perubahan orang Arab jahiliyah menjadi Islamiyah. Dalam masalah keluarga, kalau tadi orang boleh babini barataluk di awak, akhirnya turun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu 2 atau 3 atau sampai kalau takui cik salah. Jadi kalau sudah kasbi saya pakai pala sama kalau takui ambo iyo lah cik kan dibatasi sampai. Sedangkan yang perempuan balaki surang laki 2-3 sampai. Itulah perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang Arab jahiliyah itu tadi ekonominya ribawi, hidupnya dengan tenir. Turun ayat, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka habislah semua riba di Jazirah Arab di zaman Rasulullah SAW. Dan perubahan itu berlangsung dalam waktu 10 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perubahan yang sangat drastis dari segi akidah, ibadah, muamalah, ekonomi, rumah tangga, makanan, minuman, terjadi perubahan yang drastis. Pertanyaan lanjutannya, apa yang terjadi di Padang Panjang selama 10 tahun? Dari 2010 sampai 2020 lagi drastis dan perubahan Islam di Padang Panjang. Mungkin tidak apa.
Ibu-ibu yang lamun pada panjang, kalau 3 bulan pada panjang. Nah, dari bulan Agustus sampai kini. Begitu di daerah lain, tidak bisa membayangkan perubahan yang terjadi dalam waktu 10 tahun. Atau 20 tahun beda pandang panjang tahun 2000 di tahun 2022. Tahun 2000 Tafis SMA 1 saya ada. Tahun 2020 ada banyak amal Tafis. Nah, tipis ada seperti itu. Tapi perubahan seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, perubahan besar-besaran itu tidak bisa terjadi. Tentu pertanyaan berikutnya, baca Rasulullah mau orang, kok bisa model itu? Alangkah dilakukan oleh Rasulullah, tidak lain adalah melalui pendidikan. Rasulullah itu adalah seorang pendidik, banyak riwayatnya. Inna ma'bustu mu'aliman, aku diutus sebagai seorang guru. Rasulullah itu profesinya sama di ibu. Rasulullah sebagai seorang guru, Rasulullah sebagai seorang pendidik. Jadi Rasulullah itu jadi bayangan ceritonya, kerajaannya sama di ustaz-ustaz ini ceramah-ceramah, bukan itu saja kerajaan Rasulullah. Rasulullah itu pendidik, punya lembaga pendidikan yaitu Masjid Nabawi. Kalau kini musajidnya tabayang jawab orang sembahyang 5 waktu. Kemudian pada pengajian subuh atau malam itu tabayang jawab masjid. Tapi di zaman Rasulullah, awak membayangkan masjid itu sebagai sebuah lembaga pendidikan, pusat perubahan masyarakat. Contohkan sebuah hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab. Shalla ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, summa sa'ida al-mimbar. فخطب حتى حدث الظهر فنزل فصلى فصعد المنبر فخطب حتى حدث العصر فنزل فصلى فصعد المنبر فخطب. Kami sembahyang subuh dengan Nabi Muhammad. Sudah sembahyang subuh Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi berkhutbah sampai datang waktu sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur Nabi sembahyang zuhur dan naik ke atas mimbar ceramah Nabi balik sampai waktu asar. Kemudian Nabi turun untuk sembahyang asar dan sembahyang Nabi naik balik ceramah sampai datang waktu salat maghrib. Hadis sahih, bukan dari itu, digambarkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ya, khutbah itu dalam bahasa wakil namanya ceramah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, asal Nabi dan dia pengarahan di buku umum itu namanya khutbah. Termasuk Nabi mengajar seperti dalam hadis tadi dari pagi sampai sore itu bahasanya khutbah. Jadi kalau Nabi Muhammad ceramah sajam setengah mulai kini, mungkin tidak akan berubah orang Arab Jahiliyah itu dari Jahiliyah menjadi Islamiyah. Tapi di saat Rasulullah memfungsikan masjid sebagai lembaga pendidikan, orang Muhajirin, orang Ansar dibawa ke masjid, dibawa di masjid, dibina, diarahkan masalah akidah, ibadah, muamalah. Disitulah terjadi perubahan masyarakat. Dan itu melalui pendidikan. Jadi kalau dalam Al-Quran banyak ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat lain wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat lain man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah? Itu ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar, atau yang ringkas dengan dakwah. Jadi arti dakwah itu adalah mendidik. Kayak ini lewat pesan. Dakwah itu bukan berarti ceramah di atas mimbar. Ceramah di atas mimbar itu bagian terkecil dari dakwah. Yang dakwah itu adalah mendidik. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai dai yang pertama.
dalam ayat yang coba baca, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Biasanya kalau lahiko ayat dibaca ustaz berarti ceramahnya diko menyuruh awak dan akhlak mulia, menyuruh awak dan tauladani Rasulullah dalam cara sembahyang, cara berwudu, dalam berakhlakul karimah. Itu batu tapi harus cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam berbagai hal. Rasulullah itu uswah dalam menjalankan pendidikan, dalam menegakkan dakwah, dalam menjadi guru. Rasulullah adalah uswah bagi para guru-guru, bagi awak para pendidik. Jadi jangan dipahami ayat itu hanya terbatas masalah akhlak, masalah ibadah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Muhammad berakhlak mulia. Akhlak bertetangga, akhlak kepada yang dewasa, yang kecil, termasuk akhlak Rasulullah sebagai seorang guru. Ayat yang baca tadi di awal itu surah Taubah. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu ingin sekali kamu itu menjadi seorang mukmin. Itu sifat seorang guru. Guru itu harus haris toba, kalau loba tamak, dalam kamus itu loba tamak. Guru itu harus kuat keinginannya agar anak muridnya betul-betul menjadi orang. Itu bagian dari uswatun hasanah. Jadi baca dari guru cari Rasulullah SAW. Rasulullah itulah guru yang paling sukses, guru yang paling berhasil. Makanya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka ulama-ulama dulu yang awak kenal satu-satunya adalah guru. Awak sembahyang tadi pagi, kata orang menurut mazhab Syafi'i, Syafi'i itu siapa? Guru. Ustaz-ustaz ceramah di Musadi an Abi Hurairah, kan misalnya menambah Abu Hurairah itu siapa? Guru. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari itu siapa? Guru. Muslim itu siapa? Guru. Ulama itu satu-satunya adalah guru. Kalau tidak guru tidak bisa jadi ulama. Contohkan yang pertama, nah tadi kita sabit Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Mesir. Sekitar umur 10 tahun pergi ke Makkah. Kemudian diwakafkan oleh orang tuanya, ditinggal di Makkah, pada jasa di Makkah. Maka mengajilah Imam Syafi'i di Makkah, di Madinah, di Imam Malik. Hanya serius belajar, sehingga dipuji oleh gurunya Imam Malik. Ya fata, inni arallaha qad aqaka nuran fala tudfi'hu bi zulumatil ma'asi. Masa barang panjangnya, oi buyuang, kata Imam Malik ke Imam Syafi'i, ayah lalu jadi imam, jadi pelajar. Ambo yakin Allah lah magih cahayo kawaang, jan padani cahayo tu jogelapnya kemaksiatan. Ko nasihat gurunya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ke Imam Syafi'i yang masih muda. Nasihat pun dibaca taguh digambarin oleh Imam Syafi'i, sampai akhirnya di kemudian hari Syafi'i muda pun menjadi seorang ulama besar. Kalau yang mendidiknya tadi guru oleh Imam Malik, Syafi'i pun dididiknya oleh anak muridnya menjadi ulama gadang. Itulah Muhammad bin Hambal, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i diakui itu kelebihan gurunya. Gurunya menasihatinya, nasihat gurunya abadi sampai kini. Imam Syafi'i dipujinya oleh gurunya, raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah. Ambo reda guru ambo Malik, Imam Malik itu menjadi perantara antara ambo dengan Allah. Betul Imam Syafi'i memuji muridnya Imam Hambali. Ma khalaftu di Baghdad a'lam min Ahmad bin Hambali. Ambo tinggal kota Baghdad, kota 1001 malam kan, sebagai orang. Dan ada orang yang lebih alim di Baghdad itu dibanding
Ahmad bin Hanbal muridnya seorang, dan murid pun menghormati gurunya. 7 orang yang mendoakan setiap sembahyang tahajud, setiap sahur, di antaranya adalah guru Abu Imam Syafi'i. Jadi imam yang barampe itu adalah guru dan murid, tapi fikihnya beda-beda, rukun sembahyangnya beda-beda. Ya, pandang-pandang fikihnya itu beda-beda. Padahal itu adalah guru dan murid. Jadi kok berbeda-beda kaji ustaz. Nah, ini kalau banyak ceramah-ceramah di YouTube, ada TV-TV dakwah lah banyak. Ini kok beda-beda kaji itu biasa saja. Sedangkan Imam Syafi'i itu gurunya beda kaji. Imam Syafi'i yang muridnya lah beda lah pada beda. Itu adalah suatu hal yang biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ingin Wak sampaikan, satu ulama itu adalah guru. Ya, Imam Syafi'i sudah belajar di Madinah, belajar di gurunya Imam Malik, balik ke Baghdad, jadi guru di Baghdad. Nah, sudah itu Imam Syafi'i sama orang juga bawa, ketemu dulu merantau, dah tu terkena pulang karantau padang dulu berbuah balun karantau bujang dahulu di kampung berbuah balun, pulang kampung Imam Syafi'i jadi guru dulu balik di Mesir. Jadi ulama-ulama itu adalah guru. Bitunya tadi Wak contohkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka di nimbar-nimbar yang dengan an Abi Hurairah. Kan jangan an Abi Bakar, an Utsman bin Affan, an Ali, an Aisyah. Yang acok wak nama itu an Abi Hurairah. Karena Abu Hurairah itu adalah seorang guru, bergaul dengan Nabi sabanta Abu Hurairah dalam mobil. Abu Hurairah itu mendampingi Nabi 3 tahun menjelang Nabi meninggal. Tapi setelah meninggal Nabi Muhammad, Abu Hurairah memilih profesi jadi guru di Madinah, jadi guru di Masjid Nabawi. Sehingga ilmu-ilmu Abu Hurairah itu yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Itulah kemuliaan seorang guru. Kalau Abu Hurairah memilih profesi yang lain, mungkin sejarahnya lah berbeda. Tapi di saat Abu Hurairah memilih menjadi guru di Masjid Nabawi, ilmunya lah yang banyak tersebar. Jadi tadi pagi mungkin sebelum subuh yang terawat lah sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang subuh lah banyak ibadah awak dari tempoh lalu sampai kini. Siapa yang dapat pahala dari sembahyang awak? Tidak awak seorang yang dapat pahala. Banyak orang yang dapat pahala. Mulai dari awak yang sembahyang subuh tadi, guru-guru awak yang majan awak cara sembahyang dulu, mungkin guru agama sekolah dulu MDA dapat pahala juga. Orang tua yang menyuruh masuk sekolah dapat pahala. Imam Bukhari namanya Quran rukun sembahyang tu 3 balik dapat pahala tu tadi pagi karena awak sembahyang. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada rukun sembahyang 3 balik, tak ada dalam Quran, dalam hadis tu. Syarat sembahyang iko macam-macam hadis, iko tak ada dalam Quran dan hadis. Yang ada hanya pokok-pokoknya yang merinci adalah ulama. Awak sembahyang tadi Imam Syafi'i dapat pahala, Abu Hurairah dapat pahala. Karena ulama itu tahu mana rukun, mana syarat itu setelah mempelajari hadis-hadis Abu Hurairah. Jadi awak beribadah tadi banyak orang yang dapat pahala. Kalau orang itu memilih profesi sebagai seorang guru. Awak teracuk dengan ceramah. Di zaman Ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, tak butuh pahalanya kecuali ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat itulah Bukhari, Muslim, Syafi'i, Maliki, tetap mendapatkan pahala sampai kini setiap awak beribadah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang membawa agama Islam. Itu keuntungan menjadi guru. Kemuliaan sebagai seorang guru.
dan ulama itu sadonyo adalah guru. Kalau dari guru majan yang elok-elok. Tapi sabaliannya tajanan salah ada sekali. Dosonya bisa lo bakal panjangan. Makanya hadis Nabi artinya satyo terjadi pembunuhan maka putra di ibni Adam awal, putra Nabi Adam yang pertama selalu mendapatkan dosa Qabil karena nuanyo nampak tamu sakali membunuh deteh dunia. Jadi kini ada orang bantai orang panjang hanya berdosa Qabil dapat itu dosa. Dek Qabil itu orang raja pertama sekali baca membunuh orang, membantai orang. Betullah wak kalau disebar ilmu guru orang wajan orang berjudi sekali. Kiranya nyo tekunan dengan judinya jadi penjudi profesional. Panjang lo guru murid-muridnya. Muridnya kok diajar lo orang lain. Sampai ada yang dia judi jadi kok. Awak guru pertama tetap mendapat dosa sama di dosa-dosa orang lain. Dosa jariah jadi. Sedekah jariah, dosa jariah. Dosa yang selalu jarin mengalir. Makanya nasihat ulama mutu bizunubikum. Kalau kamu mati, matilah di dosa kamu. Jangan ada dosa itu dari duit di tengah-tengah masyarakat. Kalau nasihat kau berlalu itu dari lindungan Jawa. Soalnya awak cenderung deh sedekah, awak kamu saji. Kalau sempat satu sedang dek saji ini. Salam sembahyang nulang dapat wakaf Jawa, dapat pano Jawa, satu ruang semen. Sapeta keramik apa no, tapi kadang wak lupa barang dosa akan abadi dan jariah besok. Ya sedekah jariah lah, do pahala jariah kau harus hati-hati lo. Ya. Dan sampai wak majat ilmu yang buruk atau menjadi penyebab sebuah keburukan. Makanya ulama cakap membagi manusia kau terbagi dua. Ada dari miftahul lil khairi maghalikul syarr, adalah miftahul syarr. Iya, maghalikul khair. Orang itu ada pembuka kunci kebaikan, penutui keburukan. Sebaliknya ada orang itu tukang buka karajo buruk, penutui karajo elok. Pokoknya wak bersyukurlah wak menjadi guru, ya wak bisa mengajar dan elok orang. Tentu menjadi sedekah jariah. Paling lama ibu-ibu jadi guru, paling banyaklah pahala yang akan diterima. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi saya ceritakan Imam Syafi'i jadi guru, Imam Abu Hurairah menjadi guru. Itu aja Bukhari Muslim yang itu disabit-sabit orang yang terlimbar para kadang pahala Bukhari Muslim dulu. Ustaz Kasbi kalau ceramah dibaca ayat innamal a'malu binniyat. Setiap orang membaca hadis itu Imam Bukhari dapat pahala. Karena Imam Bukhari lah yang menuliskan hadis itu di halaman pertama kitab sahihnya. Jadi Imam Bukhari itu terkenal sampai kini karena karya dulu. Mengarang kitab itu habis waktunya 16 tahun. Ini orang literasi nak menulis setiap hari. Ini 16 tahun dia mengarang kitab Sahih Bukhari. Lah sudah dikarangnya menjadi guru lo, diajarnya, didiktekannya di Bukhari itu selama 25 tahun. 25 tahun dia jadi guru. Ini umurnya tidak ada panjang-panjang, karena umurnya 62. Lahirnya 194, meninggalnya tahun 256 Hijriah. 25 tahun jadi guru, 16 tahun mengarang buku itu sampai puluhan muazzin. Mulai dia mengarang umur 18 tahun. Itu salah karyanya sampai akhir hayat. Allah memberkahi profesinya sebagai seorang guru. Allah memberkahi usahanya mengarang kitab hadis. Allah memberkahi usahanya dalam menuntut ilmu. Akhirnya sampai kepada panjang disabit-sabit orang hadis innamal a'malu binniyat. Itu keagungan seorang guru. Andai Imam Bukhari itu tidak menjadi guru, dia mengarang buku, mungkin tidak dikenal orang bukunya.
Tapi di kalangnya buku jadi gurunya 25 tahun sampai muridnya 31.000 ya. Dalam tangan dan waktu yang panjang. Jadi yang mau cari tuakan seadanya adalah ulama itu adalah guru. Kini Allah karena dari awak yang marah ya Ustaz. Ini masih saya jaga dulu. Siapa ulama yang tahu awak di Sumbar tanpa guru ulama? Ulama kalau yang tinggal di Sumbar yang tahu orang Sumbar mulai dari Syekh Burhanuddin di Pariaman aja yang terkenal. Sampai gini, ada orang pergi ziarah ke situ, ada pesantren-pesantren di Pariaman. Syekh Burhanuddin secara saya belajar dari Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh, balik ke Pariaman, dibuatnya sekolah. Kalau dulu itu surau di ulang Pariaman sampai kini orang pergi belajar ke situ. Walaupun nanti artikel mulai kurang antara pendidikan di situ. Beliau adalah seorang guru. Begitu di daerah awak Padang Panjang, bamangko Padang Panjang ko banamo sedang di Mekah karena guru. Orang yang pertama sekali adalah Syekh Abdullah Ahmad di Jembes Masjid Zu'ama itu mengaji dulu. Bukanya surau di situ banyak murid-murid datang. Kemudian pindah ke Padang, dibuatnya sekolah Adabiah, sekolah milik pribumi pertama yang pakai kelas, pakai meja, pakai kursi di Indonesia di Padang. Yang membuatnya adalah Syekh Abdullah Ahmad, seorang ulama, alumni Mekah, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, seorang guru. Kemudian di Padang Panjang, Rafiullah Ahmad tiba digantikan oleh Abdul Karim Abdullah ayah Buya Hamka menjadi guru di Jabatan Basi. Tambah banyak orang tiba, ya akhirnya baru dibek Tawalid Padang Panjang sampai beliau maja, beliau seorang guru. Sampailah akhirnya murid beliau Muhammad Halilusyah Mambi Diniyah Putri sebagai lembaga pendidikan. Ditambahlah Syekh Jamil Jaho membuat sekolah di Jaho ya. Jadi kalau para ulama punya lembaga pendidikan, ulama orang kecil seorang guru rami dan orang datang ke Padang Panjang. Apalagi di tahun 1930-an Padang Panjang itu digelari Egypt Van Andalas, Mesir di Pulau Sumatera. Bentuk orang bekerja kuliah ke Mesir. Bentuk itulah dulu orang Nusantara bekerja datang ke Padang Panjang. Jadi Padang Panjang sedang di Mekah hasil perjuangan para guru. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian awak di Minang. Ibu kalau mencari Facebook, bukan ibu ini kan tahu saya di kota, ada yang nggak tahu. Tulisnya nama bu itu banyak sama ceramah. Ceramah bu itu kadang latar belakangnya masjid. Latar belakangnya di Padang Panjang, terus Islamic Center. Kadang latar belakangnya sekolah adat Minangkabau. Jadi yang buat video lembaga sekolah adat Minangkabau, muridnya dari 700 orang lebih, mengkaji masalah adat, mengkaji masalah sejarah Minang. Walaupun Abu sendiri tamatnya di MPK Padang Panjang, kemudian tarik ke Madinah, TKIN. Tapi kalau masalah adat itu sekolah berbeda Ustaz Kasbi. Sampai mau membeda lembaga sekolah adat. Banyak ada dari tentang sejarah. Maka Minang itu disebut orang adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Syarat mengatur, adat memakai. Adat dan kawi, syarat dan lazim. Syarat barindung, adat dan bapani. Kok kuat Islam di Sumatera Barat? Kok orang Minang itu dianggap santiang masalah agama kecuali 3 parakaro. Nah, itu apa salah 3 kecuali 2. Orang Minang itu dianggap kuat beragama dan bisa dibantah. Mungkin dulu pernah bahas waktu buku bahasa mode alumni di sekolah salah sekian tahun yang lewat kan. Orang Minang itu dianggap kuat beragama sejak tahun 1300-an. Lalu nado saya berhaluddin
Ya, kita lebih kuat doh, adalah dulu kabar ujung ya. Orang Minang itu dah dianggap kuat beragama. Karena akan banyak guru-guru di Minang. Si guru itu tak tahu orangnya, tapi murid-muridnya nampak. Di antara muridnya adalah Raja Bagwinda yang mendirikan kerajaan Sulu di Filipina tahun 1397. Siapa murid orang Minang itu Raja Sulaiman yang ada katuangnya di kota Manila kini di Filipina. Manila itu dulu namanya Amanullah, keamanan yang datang dari Allah. Yang menjadinya ulama dari Minangkabau yang menjadi guru di Filipina. Apalagi di Indonesia di timur, Datuk di Bandar, Datuk Patimang, Datuk Itiro, Abdul Makmur. Itu adalah guru-guru dari Minang yang menyebarkan Islam di Goa, Tano, Sopeng, Wajo, Sulawesi. Itu guru-guru dari Minang. Hebatnya orang Minang tempo dulu. Sampai ke Thailand itu dibaca sejarah Thailand, siapa nama Islam ke Thailand, Abdul Mu'in, ini Gopa, Fakih Muhammad, tahun 1400, tahun 1500-an dari Malang itu dari Minangkabau. Tanah hebat guru-guru tempo dulu di Minangkabau. Makanya waktu itu William Marsden mengarang buku History of Sumatra, sejarah Sumatera di tahun 1700-an akhir. Di situ ditulis orang Melayu menganggap Satyo orang yang berasal dari Minang atau pernah datang ke Minang itu dianggap orang mulia karena banyaknya guru-guru di Minang tempo dulu. Wacanya lebih belakangan. Bahwa Islam di Minang kamu kuat terjadi yang namanya perang Padri. Dilakukan oleh orang Padri. Kalau yang di buku itu isinya duto namanya. Kalau di buku yang diajar bahwa perang Padri dimulai dengan pulangnya 3 orang haji di Mekah, di Miskin, di Piobang, di Sumali, ditambah saja lain membawa aliran Wahabi, itu cerita. Karena buku-buku itu seadanya menyampaikan haji Miskin di Piobang itu pulang dari Mekah tahun 1803 atau 1804. Padahal sampai tahun sebelum orang itu pulang dari Makkah, pakai Sagir juga penerenceh telah mendirikan surau di Kota Ambalau tahun 1799. Menjadi seorang guru diberikan sebuah surau dari Gunung Merapi situ. Disitulah yang ingin menerapkan ajaran Islam. Ada orang sabung ayam dicegahnya, ada sabung ayam di Bukit Batabuah, sabung ayam di Parabek, sabung ayam di Biaro dibatalkan oleh para ulama. Ternyata jadi selang sengketa dibakar orang musaji, dia membuat orang kitab-kitab di Batu Tabak. Nah, dalam proses itu bikor baru pulang haji Miskin dari Makkah. Kemudian diberikan lembaga pendidikan di Padesike, kemudian diberikan lembaga pendidikan di Payakumbuh. Disitulah kemudian muncul yang namanya gerakan Padri. Dan Haji Piobang itu kuburannya di Liador Piobang, tapi orangnya tak ada tindak tak cerita saja. Ini buku sejarah kedua dia mendalami. Cuma awak acok ditipu-tipu orang kan. Mulai dalam sejarah acok katakan perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Ikut antara dan agama. Kalau tadi itu sudah 100%, kalau itu 1000%. Siapa orang adat yang diperangi oleh agama, karena bisa tunjuk siapa orangnya. Jadi makanya Buya Hamka menyebut dalam buku beliau, Belanda selalu mempropagandakan bahwa perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Jadi kau ada yang majani, kau mempercayai kau berarti pro Belanda. Nah, Belanda kena rampok pulang lah. Nah, tinggal durian saja. Durian Belanda. Sudah itu tiba orang Jepang. Orang Jepang itu kecek-kecek. Orang awak pergi berburu. Yang ini banyak dikajar orang awak dan jalan lari tentang pantiang tinggal terompahnya. Mana mau terompah Jepang. Ya sampai situ saja. Kalau ditarik anak papatai, biko ada ketuduhan ketuangi. Bapak Ibu rahimahumullah, yang ingin aku sampaikan
Mana Islam itu kuat di Minangkabau sampai ujung-ujungnya dari gerakan Padri itu ada sumpah Sati Buki Marapalang. Orang awak bersumpah di Batu Sangka dan Sungayang dan Kalintau. Adat basandi syarat basandi kita Allah, syarat mengatur adat memakai. Itu melalui proses pendidikan. Kalau tak pernah lenceng membuka lembaga pendidikan di Kampang. Tuanku Imam Monjol membuka lembaga pendidikan di Bonjol selama 30 tahun sampai bari Agustus 1837. Tuanku Imam Monjol mengirim bagi beasiswa kamu murid untuk belajar ke Makkah. Itulah Pakih Muhammad, Pakih Malano, Tuanku Tabusai yang menjadi pahlawan beliau. Itu di Maso Parang sempat orang Minang bagi beasiswa untuk belajar ke Timur Tengah. Itu bana orang Minang tempo dulu memajukan masyarakat dengan pendidikan. Termasuk Imam Monjol kalau punya baik Parang, Kasasak, Pasaman Barat yang anaknya sudah sekolah di Buat Skapian. Caraga ini anaknya sudah orang menjauhi. Di Bidnelo ayunan untuk anaknya itu dalam sejarah Imam Monjol apa itu. Jadi orang ini tahu Imam Monjol itu dipikir 5.000 saya kadang-kadang atau dia nama jalan, tapi sampai Imam Monjol sebagai seorang guru tidak pernah dibahas orang. Sampai 5 dalamnya keilmuan Imam Monjol tidak pernah dibahas. Baru cara Imam Monjol mendidik anaknya, asal nasihat Imam Monjol kepada anaknya di Bukit Gadang sebelum hanya menyerahkan diri ke Belanda dalam drama Batipuan, karena tidak ada dibahas ulang. Sampai kabenteng Imam Monjol itu dalam malih lah. Tapi kalau kabenteng Fordeko warisan orang Belanda mungkin awak apa sadona yang dibuat penjajah. Tapi benteng yang lebih lampu Imam Monjol, saya lah pernah gitu. Itulah realita warna. Makanya kadang masyarakat kok payah berubah. Karena dalam teori perubahan, untuk merubah masyarakat kok perlu ambil ilmu. Kau tadi kami Ustaz Kasbi, untuk merubah masyarakat kok perlu ambil ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu ibadah, cara sembahyang, cara berbuat. Yang ketiga ilmu akhlak, etika, dan sampai ilmu sejarah. Dari sampai ilmu itu tidak pernah ditinggal orang, itu ilmu negara tentang ibadah, cara sembahyang, cara mengaji, doa, zikir, itu banyak minat, tidak tertinggal juga. Dan ilmu yang paling capek ditinggal orang, acok ditinggal orang, hampir-hampir tidak pernah dibahas adalah ilmu sejarah. Jadi hampir tidak seimbang. Makanya awak meliku ya bang. Karena Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah drastis berubah masyarakat. Awak dah 20 tahun di Padang Panjang, bukti orang Padang Panjang tambah taat. Payahnya awak menjauh kadang-kadang. Karena di antara ilmu yang awak tinggalkan itu adalah ilmu sejarah. Jadi ada ilmu sejarah aja di sini nah. Pak Sakir lah. Apa? Ilmu sejarah itu ilmu yang luar biasa. Satyo ahli tafsir Al-Quran dalam sejarah adalah satyo ahli tafsir Al-Quran adalah ahli sejarah. Tafsir yang paling banyak dibaca Buya-Buya atau tafsir Ibnu Katsir yang wafat tahun 731 Hijriah. Beliau ahli tafsir sekaligus mengarang kitab sejarah Bidayah wa Nihayah 8 jilid. Orang yang paling santiang menafsirkan Al-Quran di muka bumi saya zaman Nabi Adam adalah Imam At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Sehingga dari Imamul Mufassirin, imam yang ahli tafsir. Di samping itu beliau ahli sejarah. Beliau karang tadi At-Tabari, sehingga beliau pun dari Syekhul Mu'arrikhin, gurunya para sejarawan. Jadi ahli tafsir itu mayoritas adalah ahli sejarah. Sampai ke Indonesia, kalau tadi bercontoh orang Arab, siapa Ustaz tentu di Kiro. Bawalah ke Indonesia, pasti ahli tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Dia karang tafsir Al-Azhar 30 juz. Dia karang sejarah umat Islam jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 oleh Buya Hamka. Apalagi buku sejarah Minang dan ditulis oleh Buya Hamka. Begitu juga yang lain Mahmud Yunus, orang Sungayang Batu Sangka,
orang pertama di Nusantara yang menerjemahkan Al-Quran lengkap 30 juz. Orang pertama yang menafsirkan Al-Quran 30 juz, orang sembahyang itu sangkat. Dia pun mengarang buku sejarah, sejarah Islam di Minangkabau, sejarah pendidikan Islam Indonesia. Jadi orang kalau udah ahli sejarah nggak bisa jadi ahli tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran itu 2/3 isinya adalah masalah sejarah. Dan umat itu akan maju kalau mau belajar dari sejarah. Dan umat itu akan tetap di titik nol kalau tidak belajar sejarah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi awak cerita Padri tadi. Jadi ulama-ulama Padri punya lembaga pendidikan untuk merubah masyarakat, sampailah akhirnya orang Minang itu sepakat syarak mengatur adat memakai saja itu kuatlah Islam di Minangkabau melalui lembaga-lembaga pendidikan. Setelah kemudian Indonesia modern 1900-an awak cari. Tahun 1900-an banyak tokoh-tokoh lahir dari Minangkabau. Bahkan waktu ada musim partai Indonesia Merdeka, setiap partai dituahi bawa. Kok Partai Nasionalis Muhammad Hatta, Partai Sosialis Sultan Syahrir, sampai partai apa lain? Partai Murba, Tamalaka, sampai ke komunis, ketua dan awak Aidit, orang awak kita yang penting ketua. Makanya kok ada masyarakat, orang Prakaro, orang Tibo yang mencari nampak dari jauh, halo ketua, hilang dia kalau penting jadi ketua. Ketua saudara. Jadi maju kok sepanjangnya orang satu-satunya. Kemerdekaan itu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Rasuna Said, Adi Negoro, Muhammad Yamin, Mr. Asad. Kok orang Sumbar sadonya? Karena lembaga pendidikan, karena banyaknya guru-guru di Sumbar. Tahun 1930-an jumlah sekolah yang dikelola oleh ulama di Minangkabau berjumlah 1.150, sementara penduduk baru 1.800. Tapi sekolah punya ulama itulah 1.150, lebihnya sekolah punya penjajah. Jadi lembaga pendidikan itu dulu adalah miliknya para ulama. Ya Canduang di Beknya Tarbiyah Islamiyah di Canduang, di Beknya cabangnya di Kambang, di Beknya di Solo, sampai Kamama sampai 300 buah. Tawali itu barang banyak dulu, itu tabak atau dulu tawali, ada tawali dulu, ada tawali tinggi, ada dulu tabak sampai ke Riau, sampai ke Mangkinang, sampai kini masih ada pesantren kadang-kadang di Kampar, ada Nahkah tawali Parabe. Seperti itu dulu. Setiap kampung itu ada sekolah yang didirikan oleh para ulama. Jadi dulu dua saya pilihan, sekolah ada ulama atau sekolah yang penjajah. Dua saya pilihan. Di sekolah-sekolah itulah yang banyak melahirkan para tokoh orang-orang hebat. Jadi kalau cari balik mengambil Islam di Minangkabau ini, ya ulama tidak ada di sekolah ya. Di SD kan ulama, ada SMP, SMA 1 ada kelas 9, bahasa ini orang bukan. Itu masalah apa di Sumbar dulu pendidikan itu dikelola oleh para ulama. Tapi bukan berarti peran itu tidak bisa awak fungsikan. Jadi pada akan di dulu ceramah, Ustaz kalau kota itu panjang sih otaknya. Di dulu ceramah apa ada nih? Ulama pewaris Nabi. Jadi siapa ulama itu kini? Ulama itu tugasnya mendidik masyarakat. Kini ulama itu cenderung bayangan pandai ceramah. Siapa ada ceramah? Itulah ulama. Walaupun baru masuk Islam baru. Jadi santiang menece orator. Nyok rasio sesak penceramah. Santiang ceramah itu viral itu 3 syaratnya. Pertama pandai ngece. Kedua pandai jadi pengurus musaji. Dan ketiga punya ilmu sedikit. Nah kalau ini ilmu banyak.
Bila pandai otak, pandai lo. Di pengurusan saja. Asal itu ilmu seketik langsung bisa ceramah malam. Ya jadi sisi positifnya bagus ceramah. Itu bagian dari dakwah. Tapi dakwah yang diinginkan oleh Islam adalah dakwah melalui pendidikan yang merubah masyarakat. Jadi kalau pada tanya tadi, maka yang berperan mendidik masyarakat itu kini adalah para guru-guru. Guru di SD, guru di SMP, guru di SMA, guru di Sanawiyah, guru di mana. Jadi fungsi Rasulullah sebagai dai, sebagai pendidik yang menggantikannya hari kini adalah ibu-ibu yang ada di Mukuamboa. Guru-guru itulah kini yang menjadi pewaris Nabi. Ibu-ibu lah yang bertugas mendidik masyarakat, mendidik generasi. Kadang-kadang ada masalah banyak apa itu awi. Kalau sana anak-anak ini ya bila lah apa dan ibu bertamu yang bawa ada orang. Ya ada masalahnya saya gitu awi lah. Orang kenapa? Jadi tugas ulama itu jadi ibu-ibu yang mengikutnya. Kalau ulama sampai di mana lah kepandaian ulama, di bawahnya bergaul di masyarakat. Dakwah itu perlu perencanaan, perlu evaluasi, dan itu ada di sekolah. Kalau yang saji itu saya ceramah ayat kata dari Jawa itu mah. Sampai di mana mereka ceramah itu tidak tahu lah. Walaupun yang ceramah itu maunya Ustaz kondang dari Jakarta, tapi sampai di mana mereka ceramah itu tidak tahu kan. Yang nampak dia orang kami. Jadi kini marahnya musaji kok kerajo murah, kerajo balik ini loh. Caranya paham Ustaz. Jadi isi 30 juta sehari atau 70 juta sehari. Rami musaji. Pagi bawa Ustaz dari Jakarta, Ustaz pendalaman. Siang cari Ustaz dari Jakarta, orang malam. Nah baru Ustaz malam musaji dari Buntu apa musaji bawa tinggi. Tapi kan itu yang diinginkan sebenarnya, bukan orang Rami itu. Jadi dakwah itu orientasinya perubahan masyarakat. Jalannya adalah pendidikan. Itu ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kini saat itu tidak ada. Maka fungsi Rasulullah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi untuk mendidik umat. Yuk awak guru-guru lah yang mengikut tugas itu lah. Semua waktu berpeluang untuk menjadi ulama pewaris Nabi, walaupun ilmu agama tidak banyak. Kalau saya kasih tapi IAIN banyak ilmu agamanya. Jadi ilmu yang lain walaupun tidak jurusan agama, tidak mengajar bidang studi agama, awak selaku guru itu berpeluang sangat besar dalam mendidik generasi. Yang pertama saya tanya sembahyang anak, dia sembahyang sebuah jadi dia sembahyang sebuah. Saya dari kelas 1 di SMA, awak tanya sampai kelas 3, awak tanya sembahyang sebuah itu teryakin nak sampai tua nanti dia sembahyang sebuah. Itu dulu SD 6 tahun anak SD nyiasat kalau sembahyangnya, kalau akhlaknya, yakin awak di SMP agak murah guru mendidik. Nah itu yang kadang-kadang awak selaku guru lupa memfungsikan diri sebagai seorang dai. Awak selaku guru pula ini yang bisa mendidik masyarakat, yang bisa awak evaluasi, bisa awak rancang, bisa awak cari perubahan. Waktu kelas 1 di SMA merdeka gaya waktu mendaftar dulu. Nah, tahun kedua merdeka, tahun ketiga merdeka, lah tamat nanti merdeka, nampaknya pengaruh. Tapi kalau aku nama gue ceramah SMA, bukan anak sekali. Sudah kamu pulang yang tak jadi di SMA, aku tak tahu. Pada itu lah Ustaz ceramah yang bisa kadang-kadang sampai 5 pengaruhnya di masanya kurang tepat. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan dari judul tadi, awak selaku guru, guru Manukuto Baru adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulama pewaris Nabi dari segi ilmu mungkin ulama yang mendalami ilmu agama. Tapi fungsi Nabi sebagai pendidik, sebagai seorang ini, awak telah mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bidang studi yang awak ajarkan, perhatikanlah ketaatan kesalehan anak murid awak. Kadang awak pun tidak tahu nasihat siapa pengaruh anak itu. Kadang nasihat guru kecilnya lebih menentukan anak daripada nasihat Ustaz Kasbira, dari Ustaz yang menjadi buya. Makanya warisi sifat Nabi Muhammad tadi. Harisun alaikum bil mu'minin
Nabi Muhammad itu kuat sekali keinginannya agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Makanya awak selaku guru itu hendaknya kuatlah keinginan awak akan murid-murid awak itu menjadi orang saleh. Makanya di dalam kitab ya, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, kata Ibnu Jamaah, andai orang berilmu itu punya satu orang murid, yang satu orang murid itu menyebarkan ke masyarakat, itu sudah cukup baginya modal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surang-surang berhasil mendidik jadi orang elok, itulah cukup modal awak untuk menghadapi Allah. Apalagi 10 tahun nak jadi guru, 20 tahun, 30 tahun, berarti peluang awak untuk masuk surga itu semakin gadang. Jadi maksimalkanlah awak dalam wajah wadorong anak-anak itu menjadi orang saleh. Dan harus lo jadi ulama satu, tidak mungkin jadi ulama seorang orang. Tapi setidaknya anak itu didorong untuk menjadi orang elok. Atau dari 100 murid yang awak ajar itu jadi gak seorang. Punya lembaga pendidikannya nanti diajar orang banyak orang saleh di situ. Berkat nasihat awak mati ya biswa. Tapi itu sedekah jariah, ilmu jariah ya, ilmu yang selalu mengalir pahalanya. Jadi Bapak Ibu-ibu rahimakumullah, jadi ceramah mungkin sampai di situ ya. Intinya motivasi untuk awak agar awak betul-betul menyadari awak itu adalah pewaris Nabi dalam menjadi generasi. Awak berpeluang untuk merubah masyarakat. Itulah dakwah yang sebenarnya. Awak syukuri kepada Allah, awak menjadi seorang guru ya. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang terkait dengan itu. Bahkan ulama dulu di saat ada muridnya menangis. Maka Sufyan As-Tsauri masuk sebuah kampung. Di kampung itu ada orang raja kan yang menangis. Maka kau menangis tak do muridmu risiko. Kini awak lah dapat murid yang banyak, bersyukur awak. Jadi kau jadi kita kalau sekolah macam 2 jam syukuri itu alhamdulillah. Jangan salah lagi ada pelampiran malam kawakal. Jadi syukuri makin gadang peluang untuk berdakwah bagi awak. Makanya kalau cari ulama-ulama dulu itu mereka itu yulquna sabaqal ijtihad, mereka melemparkan jarak pengorbanan yang mendalam untuk mendapatkan murid-murid. Ulama dulu susah payah mencari murid karena adalah peluang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau awak ini lah senang nak diproses murid dari mama kembali. Jadi bersyukurlah ibu jadi guru di SMA 1 ya, lah banyak murid-murid yang berhasil. Mulai kini program tahfiz, lah banyak orang meniru di mama, tambah terkenal ada orang banyak. Jadi maksimalkanlah profesi sebagai seorang guru dan ikhlaslah karya-karya awak dalam menjadi anak, mengurus anak-anak. Itu adalah pahala dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya doa Ustaz. Ada apa-apa ibu kepadanya? Kerinda, alhamdulillah. Itu ada belakang. Ada belakang. Soalnya